Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, bersyukur kita di hari ini untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita agungkan namanya, kita mengangkat pujian. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Dan mari saudara-saudara kita berdoa. Bersyukurlah kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kehidupan kami dengan terus memberikan kekuatan kemampuan. Saat ini bersama kami hendak membaca firman, Tuhan berkatilah kami, curahkanlah curahan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti memahami isi dari kebenaran firman-Mu, yang tentunya akan menjadi bekal dan pedoman hidup kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari hidup ini. Dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara, kita membaca dalam Ulangan 10 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Tema perenungan kita di saat ini adalah takut dan beribadahlah kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan satu ayat yang sangat padat namun penuh kekuatan rohani, yaitu dalam Ulangan 10 ayat yang ke-20. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat Musa kepada bangsa Israel ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian. Musa mengingatkan umat tentang bagaimana seharusnya mereka hidup di hadapan Tuhan Allah yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Allah yang telah menyatakan kasih setianya yang besar. Karena itu, ayat ini dimulai dengan sebuah perintah. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Inilah menjadi dasar dari semua kehidupan rohani. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan yang membelenggu, bukan rasa takut seperti terhadap sesuatu yang jahat. Takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang mendalam, kesadaran bahwa Tuhan itu kudus, besar, adil, dan tidak bisa dipermainkan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan. Ia tidak mudah sombong, ia tidak mudah sembrono dalam berkata atau bertindak. Ia akan memilih untuk hidup dalam ketaatan, sebab ia sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Selanjutnya pun Musa berkata, kepadanya lah harus engkau beribadah. Saudara-saudara, ibadah bukan hanya soal datang ke gereja dan mengikuti liturgi yang ada. Ibadah adalah seluruh hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Ketika kita bekerja dengan jujur, itulah ibadah. Ketika kita mengasihi orang yang menyakiti kita, itulah ibadah. Ketika kita menolak melakukan dosa meski ada kesempatan, itulah ibadah. Ibadah sejati bukan hanya tampak di luar, tetapi berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Lalu dikatakan pula, berpautlah kepadanya. Berpaut berarti melekat, tidak mau terlepas. Seperti anak kecil yang memeluk erat tangan orang tuanya
saat berjalan di tempat yang ramai atau berbahaya, demikianlah seharusnya kita pun berpaut kepada Tuhan. Kita berpaut kepadanya karena kita tahu kita tidak mampu berjalan sendiri. Dunia ini penuh dengan godaan, tantangan, dan jebakan, tapi saat kita berpaut kepada Tuhan, kita menemukan kekuatan, penghiburan, dan bimbingan. Berpaut kepada Tuhan berarti menjadikan Dia satu-satunya harapan, bukan manusia, bukan kekayaan, bukan juga kemampuan kita sendiri. Dan bagian yang terakhir dari firman ini dikatakan, demi namanya lah harus engkau bersumpah. Ini berbicara tentang hidup yang jujur dan benar. Bangsa Israel diperintahkan untuk hidup dengan integritas karena mereka membawa nama Tuhan. Jika mereka bersumpah demi nama Tuhan, itu berarti mereka harus berkata benar, harus hidup dalam kebenaran sebab nama Tuhan itu kudus. Dan oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berarti menuntun mengingatkan kita bahwa hidup ini kita harus mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah. Jangan sampai kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi hidup kita justru menjadi batu sandungan. Jangan sampai mulut kita memuliakan Tuhan, tapi perbuatan kita mempermalukan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi, dari firman ini kita pun diajak untuk menghidupi hal-hal yang penting. Marilah kita takut akan Tuhan, hidup dengan hormat dan taat kepadanya. Marilah kita beribadah kepadanya dan mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Dan marilah kita terus hidup berpaut kepadanya, bersandar penuh kepada Allah bukan pada yang lain. Dan yang terakhir, marilah kita hidup dalam kebenaran, menjaga nama Tuhan lewat setiap sikap hidup yang jujur dan yang benar. Maka Tuhan pasti akan menuntun menyertai kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami semua pun telah dibekali dengan firman. Kami pun diingatkan selalu supaya kami dapat menjadikan diri kami sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena anak-anak yang takut akan Tuhan, itu berarti kami akan menghormati, menghargai Tuhan. Kami pun akan senantiasa mau untuk bersandar dan berpaut kepada Tuhan, karena kami meyakini bahwa kehidupan kami ketika kami hidup dekat dengan Tuhan, maka ada berkat yang luar biasa akan Tuhan beri. Dan saat ini kami pun bermohon ketika kami akan melaksanakan segala usaha, mata pencarian, profesi kami, maka kami pun bermohon tuntunan Tuhan dan pertolongan. Berkatilah kami semua, pribadi dan keluarga kami, diberkatilah juga apapun yang akan kami kerjakan dan apapun yang akan kami lakukan, karena kami yakin semuanya pun akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Maka kami juga tetap senantiasa mengingat untuk saudara-saudara kami, baik bagi mereka yang bersyukur lewat berkat-berkat Tuhan, bahkan juga bagi saudara-saudara kami yang juga terus berjuang dengan hidup mereka untuk terus melawan sakit penyakit, untuk terus juga berjuang dengan beban hidup. Tuhan juga yang akan senantiasa menolong akan kehidupan saudara-saudara kami. Karena itu, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan akan menuntun menyertai kehidupan kami. Maka ialah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.